Bukankah seorang pemuka agama harusnya netral dan memberikan nasihat yang netral dan tidak berat sebelah? Tapi itu masa lalu yang cukup memalukan bagi Abdul Somad. Dan sekarang dia kembali membuat sebuah manuver yang sulit untuk tidak dikaitkan dengan politik. Beberapa hari lalu, dia gencar melakukan safari ke beberapa tokoh politik dan tokoh nasional. Nama Ustadz Abdul Somad mungkin membuat sebagian dari kita merasa geli bahkan muak. Dia termasuk yang paling sering melontarkan pernyataan kontroversial dalam ceramahnya. Tapi sayangnya banyak yang bersedia memberikan panggung untuk orang ini. Bahkan banyak sekali yang memujanya. Hingga saatnya sebuah pukulan mematikan datang dari pemerintah Singapura yang menolak kedatangan Abdul Somad. Dengan penjelasan yang menohok dan menusuk, Abdul Somad seperti ditampar dan ditelanjangi sekaligus. Abdul Somad bukan hanya sering ceramah kontroversial, tapi juga sering menginjakkan kaki di dunia politik. Dia pernah mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres 2019. Dia bahkan mengaku ada satu ulama yang menyampaikan bahwa dia bermimpi hingga 5 kali bertemu Prabowo. Setidaknya itu yang dia katakan. Lucunya lagi, Prabowo keok di Pilpres untuk kedua kalinya oleh Jokowi. Sesudah itu, Abdul Somad juga mendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Akhyar Nasution dan Salman Al-Farisi, yang saat itu melawan Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Nyatanya, mereka kalah juga. Dari sini kita mulai ragu, bukan? Apa tujuan Abdul Somad mendukung secara politik? Bukankah seorang pemuka agama harusnya netral dan memberikan nasihat yang netral dan tidak berat sebelah? Tapi itu masa lalu yang cukup memalukan bagi Abdul Somad. Dan sekarang dia kembali membuat sebuah manuver yang sulit untuk tidak dikaitkan dengan politik. Beberapa hari lalu, dia gencar melakukan safari ke beberapa tokoh politik dan tokoh nasional. Tokoh pertama yang dikunjungi Abdul Somad adalah Rizik di Petamburan pada Jumat lalu. Pertemuan ini saja sudah cukup menjelaskan apa maksud dari safari yang dilakukan Abdul Somad. Pada pertemuan itu, Abdul Somad memuji Rizik. Bahkan dengan pedenya dia mengatakan bahwa mungkin azab Tuhan belum turun kepada kita karena Rizik beserta jemaahnya masih mau mengajak orang berbuat baik dan melarang orang berbuat mungkar. Kalau itu tidak lagi dilakukan, dikhawatirkan akan turun azab. Ya ampun, ini benar-benar pernyataan yang sangat lucu. Bagaimana mungkin turun atau tidaknya azab ditentukan oleh seorang Rizik? Sejak kapan Rizik adalah agen azab sehingga dia bisa menentukan apakah azab bakal turun atau tidak? Bagaimana dengan chat mesum yang terkait dengan Rizik? Apakah dia tidak akan mendapatkan azab? Bagaimana pula dengan hasutan dan provokasi yang pernah dilakukannya? Pendukungnya dikompori dengan narasi-narasi busuk dan bodoh. Orang sebobrok Rizik masa bisa tentukan nasib azab? Abdul Somad berusaha bikin lawak, tapi lawakannya tidak bermutu, garing dan kentang. Setelah itu, Abdul Somad melanjutkan safari dengan bertemu Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Zufri. Katanya sih, pertemuan itu dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengunjungi cucu pahlawan kemerdekaan. Kalau Abdul Somad hanya mengunjungi sesama pemuka agama, masih mungkin bisa dimaklumi. Tapi kalau bertemu dengan petinggi PKS, sudah pasti ada maksud politik di balik pertemuan tersebut. Dan partainya PKS pula. Kacau sekali ini. Pasti ada yang tidak beres. Pada hari Sabtu lalu, Abdul Somad satu panggung dengan Rocky Gerung pada acara Dialog Nasional di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Disinilah terjadi saling puji yang agak menggelikan. Rocky Gerung menyebut, jika 1 jam Abdul Somad berhenti berceramah, maka kedunguan bangsa ini akan bertambah. Seharusnya Rocky Gerung pergi ke Singapura untuk mencari tahu kenapa negara seupil di peta bisa sangat maju dan berkembang. Harusnya dia tanya kepada pemerintah di sana soal Abdul Somad. Pujian Rocky Gerung ini sama saja mempermalukan dirinya sendiri.
Dia ini seperti pemuji murahan. Singapura pasti tertawa sampai sakit perut mendengar perkataan dia. Lalu setelah satu panggung dengan Rocky Gerung, Abdul Somad kembali bertemu dengan tokoh politik lainnya, yaitu Yusuf Kalla dan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta pada hari Minggu lalu. Ini yang menjadi faktor terkuat kenapa safari yang dilakukan Abdul Somad berbau politik. Dan di hari yang sama pula, Abdul Somad kemudian berkunjung ke rumah Anies Baswedan. Coba bayangkan lagi, tokoh nasional yang ditemui Abdul Somad semuanya berlatar belakang politik Islam. PKS, Gatot Nurmantio, Anies, Rizik, semuanya adalah barisan yang berseberangan dengan pemerintah. Kelompok ini sangat mudah ditebak tujuannya. Yusuf Kalla bisa disebut sebagai kingmaker yang akan mengendorse Anies agar dilirik partai politik. JK sangat berharap Anies bisa jadi presiden untuk melebarkan kepentingannya. Anies sendiri juga terlihat tertarik dan berambisi. Saat ini kerjaannya pun tak fokus lagi. Tuntutan dan keluhan warga seolah tidak dipusingkan lagi. Sirkuit Formula E dan Stadion JIS lebih disayang setengah mati karena itu bisa jadi senjata politik untuk memoles dirinya. PKS sendiri cukup dekat dengan Anies. Ini terlihat saat PKS mendukung Anies saat Pilkada DKI tahun 2017. PKS saat ini juga tak segan untuk mendukung kembali. Apalagi sudah ada komunikasi dengan Nasdem dan Demokrat yang kemungkinan besar akan mengusung Anies. Sedangkan Rizik juga salah satu pendukung utama Anies pada saat Pilkada DKI 2017. Pasukannya dikerahkan secara masif. Ada demo berjilid-jilid hingga bikin banyak orang resah. Bahkan politisasi agama yang dikerahkan, misalnya larangan memilih pemimpin kafir dan spanduk tidak mensolatkan jenazah pendukung penista agama. Bagaimana dengan Gatot Nurmantio? Nama ini sering timbul tenggelam. Di awal-awal kami berdiri, dia konsisten bikin sensasi, tapi kemudian seolah lenyap. Orang ini juga sering menyindir pemerintah dan bikin kontroversi. Ya, anggap saja orang ini akan dimanfaatkan untuk mendukung Anies dengan narasi-narasi khas dirinya. Atau jangan-jangan mau jualan isu PKI lagi, karena bulan September akan segera tiba. Safari yang dilakukan Abdul Somad ini sebenarnya menjadi alarm peringatan bagi kita semua. Jika mereka berkuasa, maka negara ini bakal memprihatinkan. Pantas saja Singapura waspada terhadap Abdul Somad. Orang ini suka menginjakkan kaki di dunia politik. Sudah pasti agama akan digunakan. Dia bertemu dengan orang yang beragam. Ada yang kelakuannya bobrok, ada yang pengasong agama, ada yang dari partai munafik penjual agama, ada yang dari barisan sakit hati, ada yang gagal move on. Banyak. Dari pertemuan tersebut kita sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Dan ini harus diwaspadai. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Kalau Yusuf Kalla sudah turun gunung, waspadalah.